Kembali lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Alika ingat gak sih waktu MU lawan Copenhagen di Old Trafford? Oke. Jadi di akhir pertandingan Copenhagen tuh kan dapat penalti ya. Yap. Dan yang nendang penalti itu tuh namanya Jordan Larsson. Larsen. Nah ini tuh jadi sorotan fans United. Bukan karena kegagalan penaltinya, tapi si Jordan Larsson-nya. Oh. Karena dia ini mengingatkan pada legenda MU yang bernama Henrik Larsson. Ada juga pemain MU. Ada juga. Dan ternyata benar gitu Kak. Kalau si Jordan Larsson ini Masih? adalah anak dari Adam Jordan. Oh, bukan dong. Si Larsen pemain MU kita menjadi Anak- Adam Jordan. Anak dari Henrik Larsson gitu. Larsen. Wah, saya nggak pernah tahu nih. Nah, si Larsson ini tuh Kak pernah jadi cult hero-nya United. Oh. Padahal dia ini bermain tidak lebih dari 3 bulan. Wah, dikit banget. Dikit banget. Ini masih lebih lamaan saya nunggak BPJS. Wah, bisa lebih dari setengah tahun tuh. 2 tahun. 2 tahun bahkan. Apa 3 tahun ya? Malah dibuka. Nah, benar saja Jordan adalah putra dari Henrik, sang legenda yang begitu singkat kisahnya bersama The Red Devils. Oke, dan ini ada cerita soal Henrik Larsson sebagai opsi pengganti di Manchester United. Nah, MU ini kekurangan penyerang di musim 2006-2007. Ruud van Nistelrooy waktu itu sudah pindah ke Real Madrid. Nah, sementara akhir 2006 Ole Gunnar Solskjaer dan Alan Smith menepi karena cedera. Olehnya ya. masih main ini. Benar. Nah, lini serang United hanya diisi oleh Wayne Rooney dan juga Louis Saha. Saha itu? Bukan. Saha ini pemain MU, malah ditanya lagi. Nah, Fergie pun akhirnya mencari striker tambahan. Karena ya dua emang kurang Memadai cukup lah untuk satu tim. Larsson ini sendiri sedang libur waktu itu, libur musim dingin selama 3 bulan. Dan United langsung meminjamnya dari Helsingborg, nama timnya. Karena mungkin kalau di Swedia tuh, kalau musim dingin tuh nggak bisa main bola Kemana-mana, banget, ya mungkin jadi ada libur. Umur Larsson saat itu sudah 35 tahun. Waduh. Banyak yang menganggap karirnya sudah habis. Oke. Apalagi ia sudah main di Swedia di akhir karirnya tersebut. Jadi kayak Di liga-liga inilah. iyalah liga yang kurang gitu ya. Padahal setelah pensiun, ia berencana menjadi pegawai IKEA. Ya, nggak semua orang Swedia tuh pegawai IKEA dong. Tapi kan yang terkenal dari Swedia tuh Iya, IKEA. iya sih. Nah, sedikit, waktu itu tuh sempat ada yang dikoreksi Kak, ngomong IKEA. Oh. Katanya tuh harusnya IKEA. Wah, ini grammar Nazi. Iya, benar. Aduh. Terus ternyata ada orang Swedianya Kak ke Indonesia. Yep. Siapa yang bilang ini IKEA? Oh, Ini kan? tuh IKEA. Udah bener berarti Udah kita. bener IKEA, iya. Coba lah, tolong SJW IKEA lah. Nah, sedikit yang berpikir kalau Larsson akan sukses dalam masa pinjamannya tersebut. Oke. Supporter United sendiri menganggap kalau perekrutan Larsson adalah cara keluarga Glazers untuk menghemat uang. Karena murah. Gitu. Ngapain juga nyari striker yang muda mahal. benar. Gitu. Nah, dampak Larsson sendiri untuk United ini emang sangat maksimal. Maksimal. Ternyata. Larsson pun ini memaksimalkan masa peminjamannya yang singkat tersebut. Debutnya adalah laga Piala FA melawan Aston Villa. Aston Villa. Nah, ya ini menunjukkan kalau dirinya belum selesai di usianya yang 35 tahun tadi. Larsson mencetak gol debutnya dengan indah di laga tersebut. Larsson ini langsung melakukan Sama Amanda Zahra. Bukan, itu indah sih. Cuma itu beda konteks nih. 4 episode loh Amanda Zahra ini keluar lagi. Nah, Larsson melakukan perayaan gol dengan begitu semangat, seolah-olah ini adalah pemain akademis yang baru dipromosikan. Jadi mungkin waktu itu kerasanya pride-nya kayak Gede pemain banget, kita gitu, iya. pemain MU sendiri gitu. Waktu itu tapi padahal emang secara kecepatan Larsson sudah tidak segesit dulu atau prime time-nya dia lah. Akan tetapi ini punya penyelesaian akhir kelas dunia serta ketenangan di depan gawang. Yang mana emang striker yang dibutuhkan itu sebenarnya kan. Dibutuhkan tuh gitu ya. Nah, laga terakhir Larsson di Old Trafford hadir dalam laga melawan Lille di Liga Champions pada babak 16 besar. Larsson mencetak gol dengan menanduk umpan silangnya Cristiano Ronaldo. Gol ini sekaligus membawa United ke perempat final. Wah, penting juga. Penting juga. Ia pun meninggalkan lapangan dengan diiringi standing ovation. Keren. Karena kalau diiringi standing party udah minggu. Apalagi kalau diiringi motor standing. Lebih kacau lagi. Tapi lebih seru kalau motornya standing jatuh. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Aduh. Dan cuma sedikit Kak pemain United yang bisa mendapatkan penghargaan di standing ovation gitu ya. Dan salah satunya adalah Larsson. Keren. Dan ini ada cerita tentang dia yang menjadi pemimpin di ruang ganti. Jadi musim 2006-2007 itu bukanlah momen yang bagus buat United. Soalnya saat itu mereka telah ditinggalkan para pemain senior termasuk David Beckham dan juga Roy Keane. Nah, skuad United waktu itu diisi oleh sejumlah pemain yang lebih muda dan kurang berpengalaman seperti Michael Carrick, Wayne Rooney dan juga Cristiano Ronaldo. Ini masih awal-awal karir mereka juga soalnya. Nah, ruang ganti yang belum berpengalaman juga ditambah dengan fakta bahwa United belum pernah juara Liga sejak 2003. Iya, karena dominasi Chelsea. Arsenal, Ya, Arsenal terus kan Chelsea. Mourinho 2004-2005 tuh lagi jago-jagonya. Nah, para pemain akhirnya
tentu saja butuh pemimpin lain di ruang ganti, dan sosok pemain berpengalaman lah yang sebenarnya pernah juara liga walaupun nggak di liga Inggrisnya, tapi minimal dia punya pengalaman meraih gelar juara yang dibutuhkan, dan Larsson adalah sosok yang tepat. Tapi kan umurnya tadi udah 35 tahun ya. Betul. Larsson tampak begitu cocok main di Old Trafford. Meskipun yang paling cocok dan bermanfaat itu adalah tanam. Wah, cocok tanam. Beda. Sosoknya mengingatkan pada Eric Cantona. Hal ini diceritakan oleh Sir Alex Ferguson. Bahkan sama Sir Alex. Sama Sir Alex ya, Fergie ini bilang kalau saat kedatangannya, Larsson bagaikan sosok yang dikultuskan oleh para pemain. Dihormati lah, ya disembah. Bener, kayak Lia Eden. Kayak minggu lalu ya. Beda lagi dong. Jadi Fergie ini bilang, mereka akan menyebut namanya dengan nada yang kagum. Status kultus bisa hilang dalam 2 menit jika seorang pemain tidak melakukan tugasnya. Tapi Hendrik tetap mempertahankan aura itu selama dia bersama kami. Kayak gitu kata Fergie. Nah, pada akhirnya emang si Larsson ini harus kembali ke Swedia. Nah, pada Maret 2007 masa peminjaman Larsson usai. Musim Helsingborg juga akan dimulai karena kan tadi dia itu statusnya dipinjam. United sendiri begitu terkesan pada Larsson. Mereka ingin agar Larsson ini bahkan bertahan hingga akhir musim. Namun Larsson sudah kadung berjanji pada Helsingborg kalau ia akan segera kembali. Nah, jadi si Larsson ini selama 3 bulan cuma main 13 kali dan cuma mencetak 3 gol. Tapi secara statistik, United tidak pernah tertinggal selama ia ada di lapangan. Keren banget itu berarti. Larsson pun bilang ke Fergie, tenang saja Pak, tenang saja, saya sudah di sini. Beda walaupun ya gemoynya sama ya, tapi beda dong. The Devils pun memenangi 10 laga diantaranya dari 13 itu ya. Iya, keren banget statistiknya. Di akhir musim United menjuari Premier League. Sayangnya Larsson tak mendapatkan medali juara karena dibutuhkan 10 pertandingan liga untuk mendapatkan medali itu. Larsson pun pergi ke Kosambi buat mencetak medali. Ya aduh, harusnya ke Shopee aja lah. Shopee ya. Banyak medali-medali buatan, Pak. Beda dong. Nah, meskipun demikian, peran Larsson tidak diragukan lagi. Ia menjadi pelapis yang tepat saat Solskjaer dan Smith cedera. United pun memohon pada Premier League untuk memberikan pengecualian pada Larsson buat dikasih segitunya ya, benar. keren. Dan Larsson sendiri mengakui kalau ia sebenarnya ingin setidaknya menghabiskan 1 musim lagi di United. Ia bilang kalau kepulangannya ke Swedia adalah sesuatu yang ia sesali dalam karirnya bahkan. Waktu itu ada kutipannya, namun aku masih punya kontrak dengan Helsingborg dan aku merasa saat Anda mendatangi kontrak, Anda harus menyelesaikannya. Jadi emang halangannya kontrak itu tadi. Larsson ini bagaikan antitesis pesepak bola hebat. Umurnya sudah 35 tahun, cuma main 3 bulan, tapi ia mendapatkan respect yang luar biasa dari penggemar Manchester United. Ia pun dikenal sebagai cult hero yang dimiliki oleh Red Devils hingga saat ini. Biasa. Nah, kayak meskipun cuma 3 bulan, ternyata dia bisa menjadi cult hero-nya Manchester. Iya, bahkan yang berkesan itu justru yang mainnya dikit sebenarnya daripada yang mainnya panjang tapi ujung-ujungnya nggak jelas gitu. Nggak jelas, benar-benar. Aduh, menarik ya kayak pembahasan kita tadi dari mulai Michael Owen, rumput sintetis sampai Henrik Larsson. Aneh banget ini inget sampai. Biasanya ada lupa bahas apa tadi. Nah, itu tadi pembahasan kami. Nah, buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube e-channel ya. Yang itu yang lupa. Iya, itu yang lupa. Nah, jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jauhi korupsi. Stay original. Stay positif. Benar sih, masa negatif.